Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat. Apa suara Bapak terdengar dengan jelas hari ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jelas. Untuk pertemuan hari ini, Bapak tidak akan lupa kembali mengingatkan ke kalian terkait dengan menjaga kesehatan kalian agar tetap sehat dan bugar. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Selanjutnya, pada pertemuan hari ini, Bapak juga akan mengingatkan kalian terkait dengan melakukan absensi. Jangan lupa nanti kalian melakukan absensi di Google Classroom kalian. Sebelum kita lanjut ke pelajaran hari ini, kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai kegiatan pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Untuk pertemuan hari ini, Bapak ingin merefleksikan kembali terkait dengan pertemuan kita pada hari sebelumnya. Dari Bapak observasi langsung pada saat pembelajaran, serta Bapak lihat di video rekaman, jika dibandingkan dengan pertemuan pertama, pertemuan kedua itu kalian sudah cukup disiplin, dan Bapak berharap di pertemuan ketiga kali ini, kalian bisa meningkatkan kembali kedisiplinan kalian. Nah, sekarang Bapak akan mengingatkan kembali terkait dengan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Masih ingat nggak materi apa yang kita bahas sebelumnya? Pada pertemuan sebelumnya, kita mempelajari terkait dengan memecahkan masalah kontekstual dengan metode eliminasi. Tapi kalian jangan lupa, kita juga sudah mempelajari model matematika. Jadi ingat, model matematika itu kalian akan gunakan juga pada pertemuan hari ini. Kemarin Bapak juga sudah memposting materi di Google Classroom kalian. Ada materi ajar di sana, video pembelajaran, ada video interaktif and puzzle-nya. Bapak ingin bertanya, bagaimana cara menyelesaikan atau mencari himpunan penyelesaian SPLDP dengan menggunakan metode substitusi? Cara mencari himpunan penyelesaian dengan menggunakan metode substitusi adalah mengubah salah satu persamaan menjadi bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Selanjutnya, disubstitusikan ke persamaan yang lainnya untuk mendapatkan nilai salah satu variabel. Misal kita ubah persamaan menjadi X sama dengan, maka akan mendapatkan variabel Y. Dan variabel Y ini disubstitusikan lagi sehingga mendapatkan nilai variabel X. Sudah cukup lengkap penjelasan tentang metode substitusinya, dan Bapak yakin Tiani pasti sudah mengerjakan dan membaca bahan ajar yang Bapak berikan kemarin. Kira-kira jika kalian diberikan permasalahan terkait dengan SPLDP dengan menggunakan metode substitusi nantinya, apa langkah pertama yang kalian lakukan? Yang saya lakukan adalah dengan membuat model matematikanya terlebih dahulu, baru menggunakan metodenya. Kita hari ini akan mempelajari materi terkait dengan sistem persamaan linear dua variabel, tapi dengan menggunakan metode substitusi. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini yaitu terkait dengan kalian harus mampu menentukan nilai variabel dari suatu SPLDP dengan menggunakan metode substitusi. Yang kedua, kalian harus mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual terkait dengan metode substitusi. Akan lebih meningkatkan pada penyelesaian masalahnya. Masalah yang pertama, Bapak berikan gambar seperti ini. Ini gambar apa ya? Kilometer listrik. Kilometer lama, Pak. Salah satu dari kilometeran ini pasti ada di rumah kalian. Nah, sekarang permasalahannya adalah kita akan mencari atau membandingkan kira-kira dari kedua kilometeran ini mana yang lebih irit atau mana yang lebih mahal. Tapi Bapak tekankan di sini mana yang lebih irit ataupun mana yang lebih mahal hanya berlaku pada masalah yang kita bahas saja. Untuk masalah yang pertama ini, permasalahannya seperti ini. Di sini pada bulan Mei, Pak Budi mengoperasikan 3 buah mesin yang sama. Pak Andi mengoperasikan 4 buah mesin yang sejenis. Di mana pada bulan Juni, Pak Budi menjual 1 mesinnya. Sedangkan Pak Andi membeli 1 mesin yang sama. Pak Budi itu menggunakan listrik prabayar dan mengisi 3 kali selama sebulan. Sedangkan Pak Andi menggunakan listrik pasca bayar. Berdasarkan data, pajak penerangan di Kabupaten Buleleng ini sekitar 10%, dan mereka berdua akan membayar ataupun membeli pulsa nanti itu kena administrasi sebesar 2.500 setiap pembelian. Nah, jika nanti diasumsikan bahwa tarif dasar listrik mereka adalah 1.500 per kWh, dan jika pada bulan Mei total pengeluaran mereka adalah 75.910.000, dan pada bulan Juni total pengeluaran listrik mereka adalah
77.560.000. Kira-kira siapa yang menggunakan listrik paling banyak? Masalah yang kedua ini lebih simpel. Nah, di sini ada sebuah restoran yang mencari 2 orang karyawan, di mana pada saat menentukan atau mencari karyawannya, nanti calon karyawan dites sebanyak 2 kali. Ada tes tahap 1 dan tes tahap 2. Dan ya, calon karyawan yang diterima itu harus mendapatkan nilai minimal 70. Nah, di sini ada 4 orang yang sudah keluar hasil tesnya. Nanti akan diberikan kondisi agar kalian nanti bisa membuat persamaannya. Setelah nilai semua digabungkan, Gede mendapatkan nilai kurang dari 3 poin dari atas batas lulus. Made memperoleh 1 poin nilai lebih di atas batas lulus. Nanti akan diberikan pertanyaan, berapakah bobot dari masing-masing tesnya, dan akan ada pertanyaan yang lain nanti disesuaikan dengan kondisi-kondisinya. Sekarang silakan kalian berkomunikasi dengan anggota kelompok kalian untuk mendiskusikan masalah tersebut. Nanti kalian menuju ke Google Classroom, diskusi, keluarkan pikiran-pemikiran kalian terkait dengan masalah yang diberikan agar nanti semua permasalahan itu bisa kalian selesaikan. Bapak beri waktu sekitar 35 menit, berarti kalian masuk ke room lagi 10.20. Diketahui pada bulan Mei, Pak Budi memiliki 3 mesin dan Pak Andi memiliki 4 mesin. Pada bulan Juni, Pak Budi menjual 1 mesin dan Pak Andi membeli 1 mesin, sehingga mesin Pak Budi ada 2 dan Pak Andi ada 5. Pak Budi menggunakan listrik prabayar dan setiap bulan membeli sebanyak 3, dan Pak Andi listrik pasca bayar, pajak penerangan jalan 10% serta biaya administrasi 2.500 setiap pembelian, serta harga listrik KW-nya adalah 1.500. Jadi bulan Mei mereka membayar listrik sebesar 75.910.000 dan bulan Juni mereka membayar sebesar 77.560.000. Yang ditanyakan, siapakah yang menggunakan listrik lebih banyak? Pemisahan variabel sama dengan kebutuhan listrik prabayar untuk sebulan atau pulsa. Y sama dengan kebutuhan listrik pasca bayar untuk sebulan atau KW lama. Dari informasi yang diketahui, maka dapat model matematikanya sebagai berikut. Di sini saya membuat model matematikanya per bulan. Untuk bulan Mei, listrik prabayar atau pulsa 3 dikali X per 3 dikali 110 per 100 dikali 1.500 ditambah 2.500 kali 3. Listrik pasca bayar 4Y dikali 110 per 100 dikali 1.500 ditambah 2.500 dengan total biaya sebesar 75.910.000. Sehingga model matematikanya adalah 3 dikali X per 3 dikali 110 per 100 dikali 1.500 ditambah 2.500 kali 3 tambah 4Y dikali 1.110 per 100 dikali 1.500 ditambah 2.500 sama dengan 75.910.000. Dan hasilnya 3X tambah 4Y sama dengan 46.000 persamaan 1. Jadi untuk bulan Juni, Budi menjual 1 mesin dan Pak Andi membeli 1 mesin, sehingga Pak Budi ada 2 mesin dan Pak Andi ada 5 mesin. Listrik prabayar atau pulsa 2 dikali X per 3 dikali 110 per 100 dikali 1.500 ditambah 2.500 dikali 3. Listrik
Pasca 5Y dikali 110 per 100 dikali 1.500 ditambah 2.500 dengan total biaya sebesar 77.560.000. Sehingga modelnya adalah 2 dikali X per 3 dikali 110 per 100 dikali 1.500 ditambah 2.500 dikali 3 ditambah 5Y dikali 110 per 100 dikali 1.500 ditambah 2.500 sama dengan 77.560.000. Dan hasilnya 2X ditambah 5Y sama dengan 47.000 persamaan 2. Sehingga modal matematikanya menjadi 3X ditambah 4Y sama dengan 46.000 dan 2X tambah 5Y sama dengan 47.000. X-nya berapa ketemu? 6.000, Pak. Y-nya berapa? 7.000. X-nya itu tadi dimisalkan apa? Ini listrik prabayar, Pak. Berarti Y-nya adalah pasca bayar. Iya. Berarti kelompok yang lain gimana? Ketemu hal yang sama nggak? Atau ada yang berbeda dulu? Akhirnya sama juga, Pak. Kalau di kalian bagaimana? Apakah ada sesuatu yang mau ditanyakan? Saya, Pak, untuk model matematika listrik prabayar, di persamaannya di mana dapat 3 per X per 3. Di informasi yang diketahui kan tidak menyebutkan seperti itu. Pada persamaan di listrik prabayar ada X per 3. Itu karena persamaan kan yang dicari biaya per bulannya. Karena untuk listrik prabayar bisa saja dalam sebulan membeli lebih dari 1 kali. Dalam masalah ini membeli sebanyak 3 kali sehingga di sana X per 3 dengan X adalah banyaknya listrik yang dibutuhkan. Yang bertanya Dewi Aryati, apakah masih ada kebingungan atau ada pertanyaan yang lain lagi? Atau ini sudah terpecahkan dulu? Berarti untuk X per 3 itu bisa berubah-ubah ya? Tergantung berapa kali dalam sebulan membeli pulsanya. Misalkan membeli pulsa dalam sebulan itu 5 kali. Berarti di sana bisa ditulis X per 5. Kira kesimpulannya tadi gimana? Untuk kelompoknya Ayu Minggu mana yang kira-kira lebih mahal? Pasca bayarnya, Pak. Listrik pasca bayar itu lebih mahal untuk kasus yang kita bahas. Kira-kira untuk materi hari ini, biar bisa Bapak lihat kalian mengikuti dengan baik atau tidak, kira-kira sekarang kita mempelajari materi apa? Yang hari ini saya pelajari adalah menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode substitusi, Pak. Berikutnya, untuk refleksi kalian, kira-kira dari pertemuan hari ini, mana yang paling sulit dan mana yang paling mudah kalian pahami? Saya merasa materi yang sudah dipahami adalah terkait dengan listrik itu. Perhitungan membuat sedikit bingung. Kesimpulan untuk hari ini adalah sebenarnya tujuan dari pembelajaran SPLDP ini nanti kalian bisa mengaplikasikan metode yang sudah kita pelajari untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak hanya terpatok pada satu metode. Nanti jika ada masalah SPLDP, nanti kalian bisa menggunakan metode-metode yang tepat dan yang paling kalian pahami. Untuk pertemuan berikutnya, kita tidak akan bahas terkait dengan SPLDP. Kita akan bahas materi yang lainnya, yaitu terkait dengan program linearnya. Bapak tekankan sekali lagi nanti setelah kalian keluar dari meeting ini, silakan kalian langsung menuju ke Google Classroom. Ingat isi penilaian diri di sana. Dan berikutnya silakan kerjakan evaluasinya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, silakan salah satu dari kalian memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Ya, selamat siang teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai, doa selesai. Dan terima kasih juga untuk anak-anak yang sudah bisa belajar dan mau belajar dengan baik di pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kalian dan bisa menambah ilmu buat kalian. Nah, sekarang silakan kalian bisa meninggalkan meeting ini dan silakan bisa beristirahat. Jangan lupa jaga kesehatan agar kalian tetap sehat dan bugar.